Aduh. Udah belum? Belum. Nanti yang 5 jam kemudian. Udah? Masa gini terus? Iya, nggak apa-apa. Lanjutin aja. Lanjutin aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Sehat selalu, tetap menjadi inspirator milenial. Nah, kawan-kawan semuanya, kali ini sesi yang berbeda ya. Telah hadir di sampingku ini Ketum Kohati Hemi Cabang Kota Banjar. Halo. Periode tahun berapa tuh? Periode tahun 2019-2020. Nama lengkap dong, siapa dong? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baiti Jannati. Saya kuliah di kampus TC Bina Putra Banjar semester 8 mau beres sekarang, dan jurusan ilmu pemerintahan, dan aslinya dari Kalimantan Barat. Berarti semester akhir sekarang ya? Iya. Jadi sibuk apa nih keseharian selain sibuk berorganisasi? Kalau selain dari sibuk organisasi, saya juga sibuk lagi jadi tugas akhir juga, sama lagi sibuk bisnis juga. Skripsi ya? Skripsi, bisnis, sama Kohati. Bisnis apa tuh? Kalau sekarang itu lagi coba merintis bisnis kayak baju-baju, kayak kerudung, kayak seragam gitu buat anak-anak perempuan. Soalnya yang suka berbelanja itu pasti perempuan itu sendiri. Jadi nyari kayaknya cocok di pasarnya itu jualnya kayak gitu. Ya makanya kan kalau perempuan itu hawa ya, Iya. buat kaum hawa. Iya. Hawanya pengen belanja gitu ya. Ini tuh session kali ini saya akan sedikit bincang tentang perspektif perempuan. Pertama ingin saya bincang dengan Ketum ini perspektif perempuan dalam mengarungi kehidupan ini harus gimana sih tuh? Apakah perempuan itu masih harus dapur, sumur kasur, atau perempuan itu bisa berekspresi lebih ya, kayak tadi bisa bisnis, politik dan sebagainya. Ya kalau benar-benar, jadi menurut saya perempuan itu ya harus lebih dari itu, bahwa kita itu perempuan itu multi peran ya. Kalau kata Kak Nana itu bilang bahwa perempuan itu multi peran, jadi bukan hanya dia itu di sumur, kasur, dapur. Jadi perempuan itu harus, dia itu harus apa ya? Dia kan sebagai nantinya ketika dia menjadi seorang istri, dia itu harus menjadi madrasah ula buat anak-anak. Tentunya, jadi kita sebagai perempuan ya kita harus punya dong, kita harus punya basic keilmuannya, kita harus menjadi perempuan yang mandiri. Jadi kita karena kita hidup itu tidak bisa bergantung terus dengan pasangan kita, dengan orang keluarga kita, dengan orang-orang lain. Jadi tentunya kita sebagai perempuan ya kita harus berdikari gitu, kita harus berusaha gitu, kita harus mandiri, dan kita juga harus punya apa ya, punya kualitas gitu, sehingga kita punya nilai jual, bukan nilai jual yang negatif ya, tapi di sini kita punya kualitas sehingga orang bisa melirik kita bahwa oh ya, si saya punya kualitas ini, dan saya orang pasti bakal nyari gitu, nyari bahwa perempuan ini punya kapasitas di sini dan punya kapabilitas di sini, berarti orang bakal tertarik dengan kita ketika kita mampu meningkatkan kualitas diri kita gitu, kemandirian kita gitu. Berarti sah-sah saja ya ketika perempuan itu multi peranan itu. Ya sah-sah saja gitu. Dan lebih bagusnya ketika kita dengan pikiran kita yang mampu bisa multi peran, kita juga harus bisa menghimbau buat perempuan-perempuan di luar sana, ayo kita bareng-bareng berpegangan tangan, bergandengan untuk memajukan kita gitu. Mari kita ubah pola pikir kita, mindset kita, bahwa kita nggak hidup pada hari ini aja, tapi kita bakal hidup 5 atau 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kita dikhawatirkan kita nggak bisa apa-apa gitu, apalagi Indonesia itu sendiri akan mengalami bonus demografi gitu, akan apa ya, dan usia produktif itu ya lebih tinggi gitu. Kalau kita sendiri sebagai perempuan, saya tidak meningkatkan kualitas saya gitu, kemampuan saya gitu, jadi orang nggak akan manggil kita gitu, kita nggak akan bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi dari perempuan untuk Indonesia gitu ya Tum ya. Jadi ya ini menjadi inspirator ya, tentunya Ketum menjadi inspirator kaum milenial, kaum hawa ya, kaum perempuan. Kalau perspektif Ketum nih selaku perempuan, sah ataupun tidak nih ketika perempuan itu jadi pemimpin? Kalau menurut aku sih ya sah-sah aja gitu, cuman kita tahu batasan ketika kita sebagai seorang istri yang memimpin di keluarga itu adalah suami kita. Tapi ketika kita berada di kantor atau kita berada di perusahaan, instansi manapun, ketika orang lain percaya gitu ke kita untuk menjadi seorang pemimpin, kenapa tidak gitu? Ketika orang lain percaya dengan kita, ya sudah, ayo maju buat jadi seorang pemimpin, buat jadi manajer, buat jadi ketua tim atau apa. Karena sekarang bukan waktunya kita buat jadi penonton, buat jadi orang mensorak-sorakan kita, tapi kita harus ambil bagian, kita harus berperan di situ. Kenapa?
kita kalau terus jangan sampai kita terus jadi follower tapi kita jadi sendiri objek ya, terus jadi objek iya, ya. terus kita nggak bakal, orang lain nggak bakal tahu gitu kualitas kita tuh di mana gitu. Mantap. Jadi ya kita harus ambil perannya dari sekarang, karena mau tidak mau nanti kita yang bakal ngambil kursi-kursi yang diduduki oleh para pejabat sekarang, para Wih, perusahaan. mantap. Jadi kita harus ambil peran dan bagiannya. Setidaknya ketika kita belum mampu untuk menjadi seorang pemimpin, sih kita mampu menganalisa peluang gitu. Nanti kita harus seperti apa gitu. Kalau yang menjadi motivasi apa kan itu, sehingga sambil bisnis online kan, sambil berorganisasi, terus sambil menjadi mahasiswi tentunya, kira-kira triknya apa, sarannya apa, berikut motivasinya apa, kenapa sekarang menjalankan multifungsi belajar nih, multiperan dari sekarang? Kalau untuk yang memotivasi saya satu, yaitu anak keluarga saya sendiri. Kenapa? Karena kebetulan keluarga dari mama saya petani semua, dan saya berpikir saya tidak ingin menjadi seperti mereka, karena saya sudah merasakan gimana nyari uang susahnya, nyari pekerjaan gitu, dan saya nggak mau kerja yang keras seperti mereka. Saya harus lebih dari mereka, itu yang memotivasi, sehingga saya tergerak bahwa dengan itu saya harus lebih ekstra kerja itu harus lebih giat lagi dari mereka gitu. Dengan salah satunya ya kita ikut terus gitu, dan lanjut di pendidikan yang lebih tinggi gitu, tuh bisa merubah pola pikir kita, mindset kita ke depannya buat lebih maju lagi gitu. Teman-teman mungkin para perempuan semuanya dan anak generasi Indonesia seperti umumnya gitu, mari bulatkan niat kita, terus kita jalankan niat kita action kan. Karena apa? Karena masa muda itu nggak bakal terulang 2 kali, karena rugi banget ketika kita menyanyiakan usia kita sekarang. Kenapa? Karena kedepannya itu nanti apa yang kita lakukan sekarang bakal berimbas nanti 5 tahun dan 10 tahun ke depan tuh. Terakhir tuh, terus cita-cita dan keinginan. Cita-cita dan keinginan, kalau keinginan aku tuh satu, keinginan aku itu pengen bisa mama tuh diberangkatkan haji, pengen naikin haji mama. Terus kalau untuk cita-cita itu ya simple gitu, menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Amin. Kita percuma saya menjadi ketua ini tapi saya nggak bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, kita percuma. Jadi ketika keberadaan kita dirasakan manfaatnya, pasti orang bakal mengenang kita gitu, bakal oh iya ini loh baik sih gitu, dia pernah ngelakuin ini ke saya, bakal orang rasakan manfaatnya. Jadilah orang yang berguna dan bermanfaat bagi diri. Problem paling terakhir lupa, problem selama menjalani aktivitas, selama menjadi aktivis kan, karena selain mahasiswa aktivis juga, terus sambil jalan juga. Problem yang paling sangat dirasakan apa sih? Kalau problem itu lebih ke perizinan dari orang tua ya, perizinan. Jadi lagi-lagi apalagi kita seorang perempuan, pasti orang tua khawatir kalau melihat anaknya itu sering keluar di keluar malam, apalagi kan apalagi keluar malam dengan saya, dengan jadwal saya udah melebihi pejabat, mungkin saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya, lalu padat, padahal semacam pengacara lah, pengangguran, banyak acara yang kesana kesini, pulangnya harus jam 8, jam 9. Problem pertama, awal pertama saya kuliah dan ke Banjar, saya tuh kendalanya itu di perizinan dari bibi, terutama om juga agak sedikit keras kepada saya. Cuman saya ngebuktiin ke mereka bahwa apa yang saya lakukan sekarang ada hasilnya loh, ada feedback. Bukan nongki-nongki berarti keluar ya? Bukan cuma sekedar ngopi, pulang, kuliah pulang, tapi apa yang saya lakukan itu benar-benar kegiatan gitu, benar-benar ada hasilnya gitu, dan saya buktiin itu ke mereka, dan pada akhirnya sekarang mereka ya sudah, karena yang kamu lakuin itu, yang kamu merasa itu penting, positif itu baik, dan kamu jujur sama diri kamu, dan kamu jujur kepada bibi, kepada om kamu mau kemana, bibi bakal ngerestui langkah kamu. Kenapa? Karena bibi pernah muda, dan bibi dulu merasa nggak berorganisasi, jadi rasanya beda banget. Jadi bibi sampai ngerasa oh iya ternyata emang benar bermanfaat, dan itu dikenal oleh banyak orang sekarang, dan bibi ngerasa oh ya ini loh Betty bener, berarti dia bukan cuma sekedar main-main aja gitu di luar. Kali gitu sih. Keren. Oke Tum, terima kasih banyak ini atas waktunya. Kita doakan ya semua Ketum Betty sehat selalu, sukses tentunya, tetap menjadi inspirator milenial. Jangan lupa untuk kawan-kawan perempuan se-Indonesia, jadilah bagian daripada pembangunan, jadilah bagian daripada solusi, jadilah menjadi inspirator milenial. Oke, salam hormat, saya Joko Nirudayat. Dan saya Betty Jenati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.